Halo semua, kembali lagi di channel Okawai yang membahas seputar alur cerita anime. Di video kali ini, menurut saya kemungkinan besar anime dari Sekai Saiko no Asasuha akan selesai pada full 1. Jadi saya akan membuat spoiler sampai full 1 selesai, atau bisa dibilang sampai anime tamat. Dan yang pasti akan dilanjutkan sampai full terbaru. Tanpa basa-basi, langsung aja ke video, dan seperti biasa saya sangat butuh dukungan kalian dengan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Di anime kemarin malam, Luke sudah kembali ke rumahnya, yaitu di Tuatha-de, dan dia sudah membuang identitas barunya sebagai Elik Balor. Sesampai di rumah, Luke langsung diberi tugas pertamanya, yaitu membunuh bangsawan. Tanpa pikir panjang, Luke langsung menerima tugas pertamanya. Di pagi harinya, Luke sangat kaget karena ibunya masuk ke kamarnya dan melihat bagian bawah Johnny milik Luke. Luke yang menyadari hal itu mulai teringat ketika berada di Morteau bahwa dia sudah masuk ke usia di mana semua pria bisa coli. Luke mulai berpikir bahwa Turtle sudah menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Namun pada akhirnya Luke berhasil mengusir ibunya. Kemudian Luke pergi ke ruang makan. Di ruang makan, ibunya menyuruh Luke agar segera menikah lebih cepat. Dia ingin sekali mendapat cucu dari Luke. Sayangnya Luke menolak hal itu meskipun Luke sangat ingin menikahi Daya. Tapi itu terlalu cepat, begitulah di pikirannya. Di malam hari, Luke mengirim surat kepada Maha untuk segera mencari informasi mengenai target utama, dan Luke juga meminta Maha agar segera mengirim surat menuju target yang berisi Elik Balor akan memperkenalkan produk dari Orna. Singkat cerita, 4 hari telah lewat. Luke mendapat semua informasi yang dia inginkan dari Maha. Luke sangat terkejut dengan informasi yang hampir sepenuhnya sesuai keinginannya. Luke mulai percaya bahwa jaringan yang ada di kamar dagang Balor sangatlah luas. Oleh sebab itu, Luke sangat senang dengan informasi yang telah diberikan dari Maha. Target Luke merupakan bangsawan yang awalnya miskin. Namun, semenjak menjalankan bisnis narkoboy, bangsawan itu mulai sukses. Luke sudah mendapat pesan dari ayahnya bahwa keluarga Tuatha-de adalah sebagai alat dari kerajaan Alvan menjadi makmur. Meskipun suatu hari nanti keluarga Tuatha-de akan dibuang dari kerajaan jika identitasnya terungkap. Di hari itu, Luke bertemu dengan Maha. Mereka berdua mulai menuju ke tempat target menggunakan kereta. Sebagai kakak yang baik, Luke ingin sekali Maha tidak ikut dalam misi pembunuhannya. Namun Maha ingin sekali ikut dan melihat Luke yang dia cintai. Setelah 10 hari tidak berjumpa, Maha juga memberitahukan bahwa perasaannya kepada Luke dan juga perasaan Turtle kepada Luke. Selama 2 tahun di Morteau, Maha selalu melihat Turtle menangis ketika Luke, Oni-chan yang dia cintai, pergi ke rumah Daya. Luke yang menyadari hal itu mulai berkata di pikirannya, Maha sudah menjadi dewasa, aku harus perlu belajar lagi. Luke menyadari meskipun mereka berdua sudah dianggap sebagai keluarga, tapi pada dasarnya mereka bukanlah keluarga kandung. Dan di saat besar nanti, mereka berdua akan memiliki perasaan terhadap orang yang telah menyelamatkan mereka. Beberapa menit, Luke akhirnya tiba di kediaman target. Di sana, Luke langsung memperkenalkan produk yang ada di Orna kepada istri target. Luke mulai bertanya kepada istri target mengenai bisnis yang dijalankan suaminya. Namun sang istri tidak mengetahui detail bisnis yang dijalankan suaminya. Tapi sayangnya, sang istri tanpa sengaja telah memberitahukan bahwa suaminya akan tiba 3 hari lagi. Luke yang mengetahui hal itu sangat senang dan memasang poker face-nya. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Luke dan Turtle pergi menuju bukit yang sangat cocok sebagai tempat bagi Luke. Di kehidupan sebelumnya, Luke adalah seorang sniper jitu yang sangat hebat. Namun apa jadinya jika Luke menggunakan sihir? Sudah pasti jauh lebih hebat dari sebelumnya.
Luke yang berada di atas bukit dengan senapan gadungannya tanpa skop, Luke bisa melihat jelas sang target dengan matanya. Luke sangat senang berkat sang istri yang telah memberitahukan bahwa sang suami selalu menikmati anggur sebelum tidur saat berada di balkon. Hal itu sangat menguntungkan bagi Luke sehingga dia tidak perlu harus masuk secara diam-diam ke dalam rumah target. Tanpa berlama-lama, Luke langsung menembak kepala sang target hingga tembus ke dinding. Setelah target tumbang, mereka berdua langsung pergi dari daerah tersebut. Di perjalanan, Luke mulai berhenti tanpa dia sadari. Luke merasa jantungnya mulai berdetak sangat cepat. Akan tetapi, Tarte langsung memeluk Luke dengan erat. Wangi tubuh Tarte membuat Luke menjadi lebih tenang, sehingga dia bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Hari demi hari terus berlalu. Sudah 3 bulan semenjak pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Luke. Luke saat ini berada di pulau terpencil yang biasa dia pakai saat latihan bersama Tarte. Namun jam istirahat mereka harus diganggu oleh pelayan yang ada di rumahnya. Pelayan itu meminta kepada Luke agar segera kembali ke rumah dan bertemu ayahnya. Sesampai di rumah, Luke sangat terkejut melihat raut wajah ayahnya sangatlah serius. Ayahnya berkata, "Luke, ada misi baru untukmu, tapi kau berhak menolaknya." Luke menjawab, "Aku akan menerimanya." Ayah Luke memberitahukan bahwa Luke harus membunuh kekasih tercintanya yaitu Daya. Luke bertanya kepada ayahnya, "Mengapa harus Daya?" Ayahnya menjawab, "Dia adalah gadis muda cantik dan sebagai penyihir terhebat." Luke mulai mengingat peristiwa di mana ayah Daya telah kehilangan sebagian wilayah dan uang oleh bangsawan lain. Luke juga sempat memberikan sejumlah uang tabungannya selama menjadi ilik balor kepada Daya. Namun, itu semua ditolak mentah-mentah. Semua bangsawan yang tahu keberadaan Daya sangat ingin memilikinya, sehingga di masa yang akan datang, bangsawan ataupun kerajaan yang memiliki Daya sangat berguna di medan perang, dan satu-satunya jalan untuk menghentikan hal itu adalah membunuh Daya, kata ayahnya kepada Luke. Kemudian ayah Luke berkata lagi, keluarga Daya mendapat hukuman atas pemberontakan yang terjadi di wilayahnya, dan dia mengirim surat kepada aku berisikan tentang memalsukan kematian Daya. Setelah mendengar penjelasan dari ayahnya, Luke menerima misi tersebut. Ayahnya bertanya, "Mengapa kau mau mengambil misi ini?" Luke menjawab, "Karena aku sangat cinta dengan Daya, dan dia adalah guru pertama sihirku." Di hari itu, Luke langsung bersiap-siap pergi menuju tempat kediaman Daya, yang sangat jauh, sekitar 320 km dari rumahnya. Luke ingin sekali sampai lebih cepat, tapi jika Luke sampai lebih cepat, Luke akan kehabisan tenaga dan akan membuat dia mengalami kesulitan jika harus bertarung. Oleh sebab itu, Tarte bersedia membantu Luke dengan kemampuannya. Tarte berlari di depan Luke dengan kecepatan hampir 40 km per jam, sekaligus menggunakan sihir pemecah angin. Hal itu dilakukan agar Luke yang berada di belakang Tarte tidak terhambat oleh angin. Berkat usaha Tarte, Luke bisa menghemat energi. Tarte yang sudah mencapai batas lalu berkata, "Tuan Luke, Anda sangat mencintai Daya kan? Kalau begitu kembalilah bersamanya. Aku akan menunggu Anda." Luke menjawab, "Ya, aku pasti akan kembali." Di perjalanan, Luke berlari dengan kecepatan penuh melewati bukit. Ketika berada di atas bukit, Luke mengeluarkan sihir yang berupa sayap baja. Dengan sihir itu, Luke berhasil melayang di udara dan melewati medan yang sangat sulit tanpa adanya hambatan, hingga Luke sampai di rumah Daya. Di sana, Luke mengamati daerah yang sedang terjadi peperangan. Luke sudah menguatkan tekadnya bahwa dia akan mengotori tangannya, yaitu membunuh sebanyak mungkin agar Daya bisa diselamatkan.
Luke mengetahui bahwa di peperangan prajurit yang memiliki energi sihir atau bisa disebut magis akan sangat berkontribusi di peperangan. Oleh sebab itu, Luke mengaktifkan matanya dan mencari musuh yang disebut magis. Lalu, Luke membunuh mereka dengan senapan gadungannya. Tapi hal itu masih belum cukup. Luke mencari posisi lain, kemudian dia mengeluarkan busur panah. Luke menembakkan anak busur yang terbuat dari batu sihir. Bagi kalian yang masih ingat episode awal ketika Luke bertemu dengan Daya, di situ kan Daya memberikan batu sihir kepada Luke untuk bisa mengukur kekuatan sihir yang ada pada Luke. Nah, anak busur itu terbuat dari batu sihir itu. Oke kan, kita lanjut. Batu sihir yang sudah dibuat menjadi anak busur sudah diberikan energi sihir yang dimiliki Luke. Akibatnya serangan Luke menghasilkan ledakan yang sangat besar dan menewaskan banyak musuh. Luke akhirnya berhasil bertemu dengan Daya. Daya sangat senang Luke menyelamatkannya. Daya langsung memeluk Luke dengan erat. Wajah Daya sangat pucat karena dia sudah kehabisan energi sihir. Namun Luke yang tahu akan hal itu, Luke mulai menyemangatinya dengan berkata, "Aku akan memenuhi janjiku bahwa aku akan datang." Daya berkata, "Jadi kamu masih mengingat janjimu ketika kita berpisah dulu?" Namun mereka berdua dilihat oleh ayah Daya. Luke yang mengetahui hal itu langsung memperkenalkan dirinya. Ayah Daya yang tahu bahwa permintaannya sedang dipenuhi, langsung bergegas agar Luke segera membawa Daya pergi. Luke berkata, "Kalau begitu aku akan membakar kamar ini. Aku juga sudah membawa mayat yang tubuhnya sama dengan Daya. Dan untuk sentuhan terakhir, cincin Daya akan diletakkan di mayat yang aku bawa, agar terlihat seperti bunuh diri." Sebelum itu, Luke meminta agar Daya berteriak di luar jendela, sebagai bentuk ungkapan bunuh diri karena tidak tahan dengan korban yang berjatuhan, kata Luke kepada Daya. Namun ketika Daya akan melakukan hal itu, tiba-tiba serangan mendadak dari luar hampir mengenai Daya. Beruntung Luke menyadari keberadaannya dan langsung menarik Daya mundur dari jendela. Berkat mata Luke, dia bisa melihat pria yang melempar tombak ke arah Daya. Luke akhirnya bertemu dengan orang yang memiliki artefak senjata kuat yang terbuat dari tombak. Sebelum itu, di Murteu, Luke sudah mengumpulkan informasi yang kemungkinan akan menjadi pahlawan. Luke mendapat dua orang yang sangat kuat, salah satunya pria yang menggunakan tombak. Kita kembali ke cerita. Luke yang mengetahui hal itu langsung menyerang pria itu dengan senjata selongsong tank. Serangan Luke berhasil mengenai pria itu, tapi pria itu tertawa setelah mendapat serangan dari Luke. Orang ini bernama Magnus. Ayah Daya yang tahu tentang Magnus bergegas menyuruh Luke segera pergi dan membawa Daya. Luke menyadari bahwa serangan tadi tidak terlalu berpengaruh karena Magnus memiliki skill peringkat es yang berupa Berserker. Jika semakin terluka penggunanya, maka skill ini akan semakin kuat. Oleh sebab itu, Luke berkata kepada Daya bahwa dirinya tidak bisa menang secara duel. Daya mulai menangis karena baru pertama kali melihat Luke merasa putus asa. Tapi bagi Luke, dia sama sekali tidak putus asa. Luke berkata, "Aku bukan seorang prajurit yang bisa bertarung secara adil, tapi aku seorang pembunuh, jadi aku akan membunuh pria itu bagaimanapun caranya." Tapi ada keraguan di dalam diri Luke, yaitu jika dia benar-benar pahlawan, maka seharusnya Luke tidak boleh membunuhnya, seperti perjanjian yang dia lakukan dengan Dewi. Tapi jika Luke tidak membunuh pria itu, maka dirinya akan terancam bahaya bersama Daya. Di sisi lain, Magnus yang diserang tadi mengungkapkan bahwa peperangan akan segera berakhir jika seseorang berhasil mengalahkannya secara duel. Luke yang mendengar hal itu mau tidak mau harus mengambil kesempatan demi menyelamatkan Daya. Luke mulai menghampiri pria itu yang berada di dekat kastil. Luke bertanya, "Jika aku menang, apakah peperangan akan berakhir?" Magnus menjawab,
Ya, jika kau menang. Tapi alangkah baiknya kau memperkenalkan dirimu. Luke menjawab, tidak perlu. Luke berkata, jika aku kalah. Magnus menjawab, aku akan membawa daya dan akan membunuh kalian semua di sini. Kemudian Luke berkata lagi, baiklah kalau begitu kita pindah ke daerah yang luas. Di situ Luke mulai melempar koin sebagai tanda awal duel. Setelah koin terjatuh, pria itu langsung menyerang Luke dengan kecepatan tinggi. Luke hanya bisa menghindar, tapi serangan dari Magnus sempat mengenai Luke. Meskipun Luke sudah mengaktifkan matanya, serangan dari Magnus tetap mengenai tubuh Luke. Sampai serangan mendadak terjadi. Sebelum pertempuran Luke melawan Magnus, Luke sempat menyerang pria itu saat berada di jendela dengan peluru. Tapi serangan itu sama sekali tidak mempan. Nah, peluru itu sudah dimodifikasi sehingga peluru itu bisa terbang ke atas langit dengan perlahan tanpa ada yang menyadarinya. Di saat itulah peluru itu tiba-tiba jatuh mengenai Magnus dan menghasilkan ledakan berupa gelombang kejut yang sangat besar. Sehingga Luke dan prajurit yang ada di sana tertelan oleh tanah. Serangan itu persis seperti di game COD yang meminta bantuan dari satelit dan kemudian mengirim rudal peluru. Ya, persis seperti itulah. Akhirnya serangan itu berhasil membuat Luke memenangkan duel. Namun, banyak korban berjatuhan. Sangat disayangkan Luke tidak berhasil menemukan mayat dari Magnus. Luke hanya berharap bahwa Magnus sudah mati. Setelah pertempuran selesai, Daya langsung menghampiri Luke dan memeluknya. Namun, Luke langsung mencium pipi Daya. Daya sangat kaget dan wajahnya sangat merah. Sebenarnya Luke ingin sekali mencium bibir Daya, tapi itu bukanlah momen yang pas setelah apa yang semuanya terjadi. Akhirnya Luke membawa Daya pergi dari rumahnya. Luke berencana akan membawa Daya ke rumahnya dan hidup di sana dengan identitas lain. Daya bertanya kepada Luke, "Mengapa kamu harus membahayakan nyawamu demi aku?" Luke menjawab, "Aku hanya ada untukmu. Apapun yang akan aku lakukan, selama kamu membutuhkan, aku akan ada untukmu." Daya menjawab, "Terima kasih, Luke." Singkat cerita, Luke dan Daya telah sampai di rumah tua Tarte. Di sana ada Tarte yang kelihatan pucat sambil menunggu Luke tanpa tidur. Luke menyadari hal itu, tapi Luke mencoba untuk tidak bertanya. Lalu Tarte ingin sekali bertemu dengan Daya. Sayangnya Daya sedang tidur, kata Luke kepada Tarte. Kemudian Tarte mulai melihat Daya dari dekat. Hal itu membuat Tarte sangat terkejut akan kecantikan Daya yang begitu sempurna. Di sana juga ada ayah Luke yang menyadari bahwa lengan Luke sudah patah, tulang rusuknya juga patah, dan kakinya juga patah akibat serangan dari Magnus. Ayah Luke mulai memberitahukan tentang identitas Daya yang akan menjadi adik perempuannya. Luke sangat senang dengan saran dari ayahnya, sehingga dia bisa melihat Daya sepanjang hari. Oke kan, mungkin segini aja. Jika ada perbedaan dalam menjelaskan antara novel dengan anime, nanti tolong dimaklumi. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.